Hai guys, kita balik lagi di teman cerita setelah kemarin berarti 2 hari berturut-turut kan Mr. Stings. Nah hari ini sama besok berarti akan ada teman cerita lagi biar adil nih 2 kali gitu. Kalian kan maunya adil-adil kan macam poligami. Lah ngapa kita bahas sampai ke situ? Oke, pokoknya kali ini kita akan jalan-jalan naik pegunungan lagi. Tepatnya ke Pegunungan Rinjani yang ada di NTB, Nusa Tenggara Barat. Namun kali ini ceritanya bisa dibilang ya iya ngeri, tapi juga menjadi salah satu cerita yang cukup kelam yang pernah gue dapat di email teman cerita nih. Dimana cerita ini dikirim dari teman kita namanya Alin. Jadi sebenarnya Alin ini sih orang Palembang dan dia punya semacam apa ya, geng cewek-cewek yang isinya ada 4 orang nih. Ada si Alin, ada yang namanya Siska, Ine, sama Dania. Mereka berempat ini tuh cewek-cewek pecinta alam yang memang udah pada saling kenal dari zaman kuliah. Karena mereka semua ini mengikuti sebuah organisasi, perkumpulan pecinta alam gitulah ceritanya. Dan kejadian yang mau Alin ceritakan ini tuh terjadi di tahun 2016. Sewaktu usianya tuh 26 tahun. Berarti kalau sekarang 2023, 33 tahun ya? Alhamdulillah, masih tuaan Mbak Alin nih. Jangan lupa Mbak, pakai retinol sama anti-aging. Biar kagak keriput tuh muka lu. Iya, lu kurang ajar banget dan mulut. Maafin ya Mbak Alin ya. Tapi nggak apa-apa kok sih. Mbak Alin ini asik banget orangnya. Waktu diajak cerita tuh suaranya gue denger ngebas-ngebas macem tantri kotak. Lah kata gue bilang, Mbak jadi penyanyi bagus dah kayaknya suara lu. Tapi katanya dia kagak pede. Lah gue aja yang suaranya Astagfirullahaladzim ya. Pede-pede aja Mbak kalau disuruh nyanyi. Oke, jadi ceritanya nih Mbak Alin, ya lagi-lagi kita izin ya biasa. Nyebutnya nggak pakai kata Mbak gitu, langsung ke namanya biar gampang ceritanya izinnya. Alin sama gengnya nih, itu punya impian atau bucket list, di mana mereka sama-sama nih mau mendaki Gunung Rinjani yang ada di NTB tadi. Soalnya apa ya, Gunung Rinjani itu kan bisa dikatakan kayak semacam hal wajib yang harus ditaklukkan gitu buat para anak pecinta alam istilahnya ya. Cuma dari dulu tuh udah direncanain, biasa lah kita kan suka rencana ujung-ujungnya mah hanya wacana. Ya karena emang ada kendala satu dan lain hal. Macam apalah biaya. Dari Palembang kan ke NTB tuh butuh tiket pesawat lumayan. Mereka nih walaupun cewek-cewek Jagger juga agak-agak manja dikit maunya naik pesawat. Sama yang namanya Dania tuh udah menikah. Tapi suaminya tuh kagak suka naik gunung. Jadi kan nggak mungkin ikut nih. Belum lagi yang pada kerja tuh cutinya repot. Pokoknya banyak dramanya lah. Hingga akhirnya mereka ini udah nih ngatur jadwal dan mentekadkan. Berangkatlah tuh di bulan Mei 2016. Dari Palembang itu perginya ke NTB. Mereka tuh pergi hari Rabu tanggal 4 Mei. Yang rencananya mereka akan menghabiskan waktu sekitar 5-6 hari lah di NTB tuh. Singkat cerita pokoknya mereka udah prepare lah ya. Mempersiapkan segala perlengkapan yang akan mereka bawa. Dan karena mereka ini cewek-cewek ya berempat kagak ada cowoknya. Cuma karena udah Jagger udah berpengalaman juga. Mereka searching dulu nih. Mau lewat jalur yang mana. Karena kan ada berbagai pilihan yang cukup banyak kalau mau ke Rinjani itu katanya. Kita mah belum pernah. Sampai dipilihlah yang namanya tuh jalur Sembalun oleh mereka. Karena kalau kata Mbak Alin, jalur Sembalun itu semacam jalur yang paling favorit. Yang dinilai lebih mudah lah dibandingkan pilihan jalur lainnya. Dari Palembang pokoknya kan tadi mereka tuh naik pesawat ke Lombok. Sekitar sampainya Lombok tuh jam 2 siang. Abis itu mereka menyewa kendaraan. Lengkap sama supirnya disuruh jemput ke bandara. Buat menuju ke desa Sembalun namanya. Jadi itu memang desa yang paling dekat dengan jalur pendakian Sembalun yang namanya Sembalun. Tapi perjalanan dari bandara ke desa Sembalun itu ya cukup jauh lah, bisa dibilang 3 jaman. Waktu itu si supirnya ini namanya Pak Didi. Yang katanya ngobrol-ngobrol gitu kan di perjalanan, si supir udah sering juga dapat orderan dari para pendaki yang emang pada mau daki ke Rinjani. Nah cuma dalam perjalanan waktu itu, mereka sempat kayak melipir dulu nih untuk buang air kecil sama ke swalayan buat ya beli makanan-makanan lah buat nanti bekal mereka di sana. Dan waktu itu cuacanya cukup terik panas. Jadi si Ali nih dari supermarket itu balik duluan ke mobil buat ngadem. Sementara 3 teman lainnya tuh masih di kasir, masih di dalam ngantri. Ya balik, jager-jager tapi manja juga lu ya. Kagak mau gerah-gerahan gitu, kagak setia kawan dong sama teman-temannya di dalam. Enak yang ngadem sendirian di mobil ya. Tapi pas di dalam mobil tuh, Pak Didi bilang, nanya gitu ke Mbak Alin, Mbak, itu teman Mbak yang pakai jilbab sudah menikah? Yang ternyata maksudnya Pak Didi itu si Ine. Karena ya Ine doang yang pakai jilbab. Ya Alin kan bilang belum Pak. Karena di geng mereka yang sudah menikah ya Dania doang nih. Kenapa Pak emang ya? Si Alin ngiranya Pak Didi tuh naksir. Atau ya bagaimana kali ya? Soalnya kalau dilihat-lihat nih si Ine emang paling cantik di antara mereka. Dan paling pendiam yang kayak aduh apa ya? Paling cewek gitu lah. Si Pak Didi bilang lagi, oh belum Pak. Repot juga ya. Tapi dia tetap sambil memperhatikan si Ine tuh. Soalnya kan pintu minimarketnya kaca nih. Jadi dari dalam mobil kelihatan. Repot kenapa Pak maksudnya? Iya itu banyak yang suka pada ngerubungin. Lalat kali apa ngerubungin? Si Ine tuh emang pemilih banget orangnya. Yang ngajakin dia nikah mah banyak tapi ditolak-tolakin. Kriterianya ribet. Ya kalau manusia yang ngajak nikah sih nggak apa-apa Mbak. Masalahnya saya lihat ini bukan manusia semua. Di situ si Alin ini baru ngeh apa yang dimaksud sama Pak Didi. Dan dia langsung kayak, apaan sih Pak? Udah nggak usah ngomong aneh-aneh begitu. Udah saya takut orangnya. Ya sebenarnya si Alin ini nggak penakut sama sekali. Dia malah yang paling berani di antara yang lain. Cuma menurutnya entah kenapa ya, Pak Didi kayak nggak jelas aja, nggak sopan. Tau-tau ngomong begitu. Mereka juga nggak kenal-kenal banget. Ditambah kan mereka juga mau naik gunung nih ceritanya. Nggak usah lah cerita yang serem-serem begitu. Apa malu?
nih. Jadi untuk memutus pembicaraan, makanya si alien tuh kayak bilang, udah apa, saya penakut gitu. Ya karena itu, Pak Didi berhenti. Gak ngomong lagi, tapi matanya nih masih memperhatikan si Ine. Sampai akhirnya mereka kan lanjut jalan lagi nih. Suasana kembali cair tuh. Di dalam mobil mereka nyanyi, ngobrol-ngobrol. Pokoknya seru-seruan tanpa adanya bumbu-bumbu horor. Mereka tiba di desa Sembalun, itu udah sekitar jam 6:30 malam. Dan habis itu langsung menuju ke base camp untuk bermalam di sana. Jadi kayak ada semacam memang base camp Rinjani lah. Mengisi tenaga dulu nih buat melanjutkan perjalanan untuk naik gunung tuh besok pagi. Dan ternyata di sana cukup banyak juga pendaki. Yang mana kan Rinjani memang terkenal selalu rame ya. Dan waktu lagi nginep di base camp itu nggak ada cerita apa-apa. Mereka juga berusaha tidur cepat agar seger lah bisa melakukan pendakian. Nggak kayak kita nih kayak udah sepet gitu mau ngantuk banget kan, tapi tetap harus bikin video teman cerita. Karena malam-malam gini mah kita kagak suka sebenarnya, maunya pagi gitu kan. Tuh ada suara apa tuh? Begini-gini kita kagak suka. Baunya merinding, mulu mah kalau malam nyari-nyari penyakit. Udah tahu mata tinggal sewot gitu kan, tidur enak ya. Ya Allah, ngeluh mulu kita. Yuk bersyukur yuk. Jangan skip-skip iklan ya. Paginya nih besoknya sekitar jam 7:30, mereka udah rapi. Itu pergi ke puskesmas dulu. Yang mana ada puskesmas katanya memang deket base camp itu untuk cek kesehatan. Buat bisa mendapatkan surat apa ya, semacam keterangan sehat. Make sure mereka nih fit nih buat melanjutkan mendaki gunung. Dan hari itu semua dinyatakan sehat. Namun yang namanya Siska sama Ine itu ternyata lagi dapet gengs datang bulan. Kalau si Siska mah emang udah 4 hari. Jadi kayak waktu itu udah mau selesai lah katanya begitu. Kalau Ine pagi-pagi tadi sebelum mereka ke puskesmas tuh tau-tau dapet. Si orang puskesmasnya itu cuma bilang untuk sedia pembalut aja dan jangan buang pembalut sembarangan. Jadi disediakanlah kantong plastik untuk nanti dimasukin, dibawa turun lagi deh, dibuangnya kalau mereka udah turun gunung. Ya hal itu sebenarnya terkesan wajar aja lah ya, nggak terdengar apa ya sesuatu yang mistis gitu kan, enggak. Soalnya kan di atas kagak ada kamar mandi, kagak ada tempat sampah, masa lu mau buang sembarangan kan jorok. Setelah udah dapat surat sehat nih, mereka lanjut ke pos pendaftaran dan menuliskan tuh nama mereka serta memberikan surat sehat tadi. Pagi itu karena yang mau mendaki cukup banyak ya, semua orang ini diberikan semacam apa ya, penjelasan tata tertib sama petugas di sana biar bisa lancar perjalanannya dan kembali lagi nanti turun dengan selamat. Setelah itu tuh ada mobil nih yang memang bolak-balik semacam shuttle kali ya untuk mengantarkan para pendaki-pendaki ini dari base camp buat menuju ke pintu awal pendakian. Sepanjang perjalanan tuh jalurnya masih bersahabat. Mereka walaupun melewati hutan-hutan tapi kayak ya masih gampang lah. Dari situ juga udah terlihat nih pemandangan-pemandangan yang indah. Cuacanya juga cerah. Dan karena tadi mereka pas turun mobil itu bareng-bareng sama pendaki lainnya, jadi jalannya juga masih rame-rame itu. Semuanya tampak happy, tampak senang sampai akhirnya tiba di pos 1. Jalan lagi sampai sekitar jam 10-an mereka sampai di pos 2. Jujur kata Alin di awal-awal perjalanan, itu semacam apa ya, perjalanan naik gunung terbaik yang pernah dialami. Karena bener-bener indah banget, gengs. Cuacanya juga bagus dan terasa semuanya smooth. Namun karena kebanyakan foto-foto, namanya juga cewek-cewek ya, suka gila-gila foto lu pada. Mereka kayak ditinggal tuh sama pendaki lain tuh. Alias yang tadi pada barengan ya udah jalan duluan. Yang ternyata pas mereka mau menuju ke pos 3, jalurnya udah mulai menanjak nih dan banyak kayak bebatuan gitu. Namun kan itu memang esensi yang namanya naik gunung ya. Di situ mereka berempat aja nih situasinya nih. Udah nggak ada pendaki yang lain karena udah pada duluan semua. Mereka yang paling belakang nih istilahnya. Tapi karena masih siang, suasana juga masih cerah, jadi ya agak-agak santai aja. Ini disclaimer dari tadi gue merinding terus nggak tahu kenapa tuh. Tuh, tadi pas lagi prepare nih, tahu-tahu kayak ada yang, aduh nggak usah cerita deh. Kayak ada lewat begitu, gengs. Gara-gara ini ceritanya, aduh nanti kalian dengerin sampai habis deh. Kita juga sebenarnya kayak ngapain ya cerita malam-malam gitu. Besok pagi kita harus ke kantor pagi-pagi, kagak bisa jadi bikin video. Udah lanjut aja lah ya. Maafin lah kalau kita ngedumel mulu gitu dikit-dikit ya. Habis ngedumel ke siapa lagi gue kalau nggak ke kalian. Nah, walaupun semakin lama jalurnya semakin ekstrim, karena banyak jurang-jurang yang curam tuh ya. Nah, di situ si Ali nih melihat ada orang yang apa sih? Bukan duduk ya. Dia duduk sih, tapi maksudnya bukan di pinggir jurangnya, tapi di jurangnya kan tuh kayak rumput miring ke bawah, macam kayak perbukitan gitu kan, banyak yang ke bawah-bawah gitu ya. Nah, ini ada satu orang nih yang duduk di miringannya itu nih, walaupun sambil berdiri mulu nih dari lu. Turun lo, bulu kuduk agak turun-turun dari tadi. Bener-bener kayak rumput kan lo jadinya tuh. Ya ada orang yang duduk di sini menatap langit gitu kan. Dari pakainya sih anak gunung banget gitu, pakai kemeja flanel, pakai shawl hitam juga, sepatu gunung gitu kan. Bengong aja gitu ala-ala anak senja gitu kan, menatap langit. Tapi ini masih siang-siang. Lagi-lagi posisinya ini bukan jatuh di jurang ya, tapi di miringan rumputan itu. Ya maksudnya kalau lo salah-salah dikit kepleset lalu gulung lah ke bawah lah. Kan bahaya maksudnya. Mana sendirian ngapain sih? Karena aneh nih, si Alin emang mulutnya agak gosip juga. Makanya katanya dia suka nontonin gue. Maksudnya apa? Gue suka gosip gitu. Kagak, Mbak Alin. Kita hanya ngomongin fakta yang tertunda.
Ngomonglah dia sama teman-teman lainnya. Itu cowok ngapain sih sendirian di situ? Baik-baik gelinding jadi almarhum. Ih, aneh-aneh aja. Dengar begitu yang lain ketawa tuh karena ngomongin si Alin. Tapi yang Ine nih, diem aja nggak ketawa. Ya mungkin si Ine nganggapnya si Alin nggak lucu aja kali ya. Dan sepanjang jalan tuh mereka ketemu sama monyet-monyet di sana, gengs. Banyak monyet. Kayak mantan lu tuh kayak monyet. Sebelumnya di bawah sih udah diwanti-wanti sama penjaga. Yang tadi ngasih brief tata tertib, kalau katanya barang-barang kalian dijaga ya takut digondol monyet. Tapi entah kenapa ini, walaupun banyak monyet, para monyet-monyet itu hanya ngeliatin mereka aja. Gak ada yang berani mendekat atau ngepoin, geng. Biasanya kan maksudnya ngepoin tuh megang-megang atau ngapain gitu kan. Narik-narik rambut gitu monyet. Sampai kan mereka ini ada adegan istirahat nih. Terus buka tuh makan roti yang abis mereka beli di minimarket kemarin. Dengan maksud kayak ya ngetising apa sih, ngodain monyet-monyet. Namun nggak ada satu monyet pun yang mendekat ke mereka. Padahal si Alin udah sampai saudarin roti gini, nih, nggak ada yang mau, kan. Si Dania sama Siska nih bilang, monyet di sini takut sama manusia kali ya. Cuma menurut Alin sih nggak mungkin. Secara kan banyak banget pendaki yang udah sering warawiri di situ lah. Pasti monyet-monyet itu juga udah terbiasa dan adaptasi. Ya pokoknya karena gagal memancing monyet-monyet itu, akhirnya mereka makan rotinya aja sendirian dan lanjut jalan. Singkat cerita sampailah mereka nih di pos Pelawangan namanya, bener nggak tuh? Situasinya udah mau maghrib tuh waktu itu. Langitnya soalnya udah mulai gelap. Ya udah mereka mendirikan tenda tuh di sana. Lagi-lagi udah banyak pendaki juga yang mendirikan tenda di situ. Udah pada kumpul. Habis tenda udah berdiri, si Ine nih bilang katanya dia sakit. Jadi dari tadi sebenarnya dia tuh nahan nyeri akibat datang bulan tuh hari pertama. Makanya dari tadi dia lebih banyak diemnya. Ya bener kan, biasanya orang tuh diem-diem kalau nggak ketakutan apa? Cepirit. Namanya juga tadi baru pagi-pagi kan dia datang bulannya tuh hari pertama. Akhirnya si Ine tuh disuruh istirahat. Dan sama Siska dibuatin teh anget. Habis minum teh anget nih, si Ine yang mungkin kecapean ya tidur tuh dia tuh. Enak ya tidur, kita juga tidur. Sementara yang lain nih, maksudnya Alin, Siska sama Dania masih menikmati area pos Pelawangan di sana. Soalnya banyak orang kan kenalan ya sama pendaki-pendaki lain. Ya maklum, Alin sama Siska mah jomblo. Kecentilan, jadi dia tuh bertebar pesona ke sana kemari gitu, nggak kayak si Dani yang udah nikah. Dia mah ngikut aja dua temennya. Lagi ngobrol-ngobrol nih, tau-tau ada cowok yang seumuran mereka juga pada saat itu nyamperin sambil nanya kayak, teman kalian yang satu lagi kemana? Ternyata cowok itu emang satu rombongan nih di mobil awal yang tadi nganterin ke pintu awal pendakian. Jadi ya dia ngeliat tadi cewek-cewek ini kan berempat, kok sekarang bertiga, yang satu lagi mana? Dijawab sama si Daninya lagi tidur di tenda. Ya salah, masalah wanita hari pertama gitu kan. Tapi si cowok ini ngomong lagi nih, baiknya dijagain aja itu teman kamu, jangan dibiarin sendirian. Apalagi kalau lagi datang bulan begitu naik gunung kayak gini. Cuma karena waktu itu kan masih sekitar jam 8-an lah ya, belum malam-malam banget. Dan situasinya juga masih rame, Van, kata si Alin. Bukan cuma 1-2 tenda di sana, enggak, banyak rame. Jadi misalkan kalau ada apa-apa ya ada orang lain juga lah. Dan sejauh ini kan gak ada hal yang serem mereka alami itu sampai ke sana. Makanya si 3 cewek ini membiarkan si Ine istirahat aja udah di dalam tenda, nggak usah diganggu. Kita ngobrol-ngobrol aja nih sama cowok-cowok. Sampai agak malam, sekitar jam 10-an. Dan dia bilang, aku ngantuk nih, balik duluan ya, mau tidur. Sementara si Alin sama si Siska ya masih kecentilan tuh SKSD sama laki-laki. Dan nih udah nih balik ke tenda nih. Gak lama dia lari-lari balik tuh, nyamperin si Alin sama Siska, bilang katanya ini berdarah gitu. Udah denger kayak apaan berdarah gitu, kaget. Rame-rame tuh pada ke tenda. Dilihat ternyata emang ada darah rembes gitu lumayan banyak. Ya namanya juga lagi dapet, tapi agak lebay sih darah rembesnya. Bleber bocor gitu, gengsi. Ini nggak sadar mungkin karena posisi tidurnya miring-miring. Dia pakai sleeping bag tapi nggak masuk gitu, kayak cuman buat tatakan doang, buat alas. Mungkin ini pakai pembalutnya yang bukan ada sayapnya kali ya. Ini yang kebingungan campur panik gitu ya, pas bangun juga ngeliat darah. Dibantuin sama yang lain gitu kan, dilap-lapin. Masalahnya tapi bukan apa-apa nih geng, di situ kan kagak ada kamar mandi, air juga susah. Mereka mandi gitu kan pakai persediaan minum itu dihemat-hemat, cuma dilap-lap pakai handuk. Akhirnya sama Daniel ditemenin tuh buat bersih-bersih pakai tisu basah segala macam, sama buat ganti pembalut kan sekalian kan. Di daerah yang agak melipir tuh jauh dari tenda. Biasanya kalau orang mau pup, buang air kecil, itu tuh di situ tempatnya tuh. Ya kayak tanah gitu, jadi lu harus gali-galian. Habis sudah selesai, balik lagi ke tenda. Alin yang lagi bersih-bersihin sleeping bagnya Ine, ngeliat si Ine udah balik nih ke tenda nih, sambil bawa celana yang ada bekas darahnya, dipegang gitu kan, dia udah ganti celana baru. Si Hana bilang, plastikin aja itu celana lu, nak, biar nggak bau, kasih bubuk kopi aja. Nanti sampai bawah baru kita cuci. Maksudnya kan mungkin biar nggak bau anyer kali ya. Ya udah sama Ine dimasukin tuh celananya, dilipat gitu kan, terus plastiknya ditabur itu bubuk kopi, terus dia tutup. Sekalian sama pembalut lu juga taruh situ aja. Jadiin tuh masuk satu kantong plastik dulu, terus lu masukin situ juga, baru ditutup kasih bubuk kopi. Biar sekalian gitu kan maksudnya. Tapi si Ine bilang kalau pembalutnya udah dia buang, udah dia kubur di tanah. Jadi ternyata dia sempat gali-gali tanah tuh kayak orang mau pup, tapi buat
buang pembalut. Ya waktu itu jujur si Alin kayak ya udah aja denger ya nggak marah nggak apa. Walaupun kan sebelumnya udah dibilangin kalau pembalut dibawa turun lagi ke bawah, dibuangnya pas turun ke bawah aja. Sampai si Alin ini nyeletuk, pecinta alam apaan nih kita? Buang pembalut kok di gunung? Tapi sambil kayak ketawa gitu bercanda, nyindir-nyindir bercanda lah. Ya balik lagi memang si Alin itu tipe-tipe orang yang slow. Nah malamnya pas mereka lagi tidur, si Alin posisinya udah tidur juga nih. Tahu-tahu dia ngerasa kayak ada ngusak-ngusak gitu di tendanya. Kayak apa sih, kayak goyang-goyang gitu kan. Perlengkapan cewek-cewek ini kayak apa, sleeping bag, tendanya, jaketnya mereka itu kan bahannya parasut semua ya. Jadi kayak berisik banget gitu, serak gitu kan ya. Tuh. Apa nih? Tang ting tung. Ada DM nih, games masuk dari siapa nih? Oh, Holy Grails. Kenapa nih Holy Grails mau nawarin kartu kredit apa pinjaman online nih? Ntar kita baca dulu ya. Oh, Holy Grails sih bilang katanya gara-gara waktu itu gua nge-spill body mist yang mini series, itu langsung pada borong semua nih netizen laris manis Tanjung Kimpul. Ya alhamdulillah ya. Kalian emang pada gercep-gercep banget ya, hebat. Walaupun kadang suka nge-push gitu ya. Nah ini guys yang gua maksud. Jadi dalam satu kotak ini kan isinya ada 8 varian ya. Ya wanginya tuh lengkap, mulai dari sweet, fresh, sampai elegan juga ada semuanya. Masalahnya 8 biji begini nih harganya cuma 69.000. Makanya gue bilang cuan banget kan. Ini variannya nih, 88-nya udah dikumpulin semuanya best seller. Jadi nggak ada tuh ceritanya kayak satu varian nggak enak gitu, nggak ada, enak semua. Istilahnya ini kalau di sekolah nih, geng populer numplak semua di sini. Wanginya juga awet seharian geng. Walaupun kecil-kecil nih tapi cabai rawit. Jadi tinggal bisa masukin tas, semprot-semprot gitu kan, udah sehari loh. Enak banget lagi wanginya. Muat ini mah. Masukin ke dalam tas. Udah deh gengs, mumpung lagi diskon, apalagi lagi tanggal kembar nih. 88 kan? Buruk, kagak usah pakai mikir. 69.000 dapat 8 pieces. Lu lihat aja testingnya di Shopee, bagus-bagus semua. Kalau jelek mah pada marah-marah orang. Ada juga, jangan sedih, kode promo. Buat kalian semua mah spesial. Cek-cek aja pokoknya di deskripsi di bawah ya. Jadi pas tadi Alin lagi bobo tuh kayak ada suara serak gitu. Ya kebangun lah jadinya si Alin. Yang ternyata itu si Ine tidur di sebelahnya kan. Kayak gerak-gerak gundah gitu kayak serak. Soalnya dia pakai sleeping bag yang bahannya kayak parasut. Awalnya masih didiemin tuh sama si Alin tuh. Tapi lama-lama kan ganggu juga kali ya. Dan Siska sama si Dania juga jadinya kebangun. Cuma si Ine nih masih tidur, masih kayak goyang-goyang doang gitu. Sama Siska dibangunin kayak, nggak bangun-bangun. Cuma masih terus gerak-gerak gitu, geng. Sama si Alin ditepok-tepok tuh pipinya tuh. Baru si Ine melek. Tapi kayak langsung kayak ngos-ngosan dan kaget gitu ekspresinya. Yang lain ngeliat Ine begitu kaget ya kayak, kenapa lu Ine? Waktu itu tuh di jam 12-an tuh. Si Ine bilang katanya kayak ada meluk dia, hampir kayak ngebek begitu, sampai dia rasanya sesak dan susah buat melek. Ya sama Alin dan yang lain disangka kayak rep-repan biasa aja kali ya. Tapi memang posisinya pada saat itu si Ine ini basah bajunya, kayak keringet basah gitu, gengs. Padahal cuaca malam itu dingin banget loh. Akhirnya disuruh ganti baju tuh, karena kan takutnya sakit ya basah bajunya. Ya karena di tenda kan isinya cewek-cewek semua. Jadi Ine langsung ganti baju di situ aja. Pas dia buka baju nih, ada bekas kayak apa ya, cengkraman merah gitu dengan kanan dan kirinya gitu, kayak habis ditekan dibecek gitu. Tapi kata ini sih rasanya nggak sakit sih, cuma akhirnya sama Dania kan kayak diolesin lotion tuh. Emang dia bawa kayak body lotion biar kulitnya nggak kering. Nah pas kena lotion katanya yang bekasnya ini panas, perih gitu rasanya. Dan kebetulan pembalutnya Ine kayaknya udah full lagi nih, udah rembes tuh. Duh, PR juga kalau disuruh nemenin si Ine malam-malam gitu kan ganti pembalut di luar. Pada mager nih sebenarnya, apalagi si Siska. Soalnya walaupun dia lagi dapet juga, tapi katanya kan tinggal dikit. Jadi sisa-sisanya doang gitu, nggak banyak keluarnya. Lain halnya dengan si Ine, yang lagi banyak-banyaknya hari pertama. Ya buat cewek kata si Alin pasti ngerti lah, Van. Kalau lu kagak usah ngerti nggak apa-apa katanya. Akhirnya udah malam itu si Alin yang nemenin. Dan pas keluar dicek gitu kan. Bener, orang udah pada masuk tenda. Tapi beberapa tenda sih masih ada yang nyala. Yang menandakan mungkin di dalam nih orangnya masih ada, belum tidur. Cuma emang pada nggak keluar karena dingin banget. Apalagi katanya jadwalnya tuh kalau nggak jam 2 atau jam 3, mereka akan lanjut tuh buat naik ke puncak. Jadi Alin mikir ya sekalian lah siap-siap kan gitu, bangun nggak apa-apa nih jam 12. Mereka berdua jalan tuh ke tempat tadi yang si Alin sama Siska ganti pembalut. Di situ si Alin soalnya sekalian mau pipis juga. Sementara si Ine kan ganti pembalutnya nih dan sama juga mau pipis. Cuma jarak mereka tuh agak ya nggak jauh-jauhan banget sih, belakang-belakangan gitu, nggak saling lihat. Sambil si jongkok, si Alin bilang, nanti pembalutnya bawa aja ya bungkus sama celana nolong yang tadi, jangan dikubur di sini, sayang-sayang alam. Tapi tahu-tahu si Ine, aduh gua males nih kalau bikin gini nih. Ketawa gengs. Dan si Alin tuh ngapain nih bocah kok malah ketawa? Awalnya didengar ketawa cewek, tapi pas dia nengok,
ini udah nggak ada. Tapi tahu-tahu nih suara ketawanya tuh berubah. Jadi kayak suara cowok gitu, jadi gede menggema gitu dari pepohonan. Alin ketakutan lah. Seberani-beraninya dia denger begitu di hutan, kabur. Langsung ke tenda manggil Siska sama Dania. Mereka semua panik tuh. Si Alin kan soalnya cerita ya. Si Ine nggak ada, terus dia dengar seorang ketawa gede banget. Pas pada balik lagi ke sana tuh bareng-barengan, Ine tetap masih nggak ada di situ. Dicari-cari lagi nih, ternyata Ine pingsan. Jadi ketutupan semak-semak kan rumputnya tinggi-tinggi gede. Apalagi situasinya juga malam gelap. Jadi mungkin tadi si Alin pas nengok nggak ngeliat si Ine gitu yang jatuh gitu ketutupan rumput. Padahal mah pingsan di tanah. Dan udah keburu panik juga denger tadi ada suara yang ketawa. Akhirnya mereka minta tolong nih sama pendaki lain. Yang kelihatannya tadi tuh tendanya masih nyala, ternyata benar di dalam tuh masih ada yang belum tidur. Ya udah akhirnya rame-rame tuh digotong. Posisinya si Ine udah kotor habis tiduran di tanah. Mana kan itu tanah juga maksudnya tanah kotor gitu habis kena pipis sama yang lain-lain ya. Habis dikasih minyak angin segala macem. Bangun kan si Ine nih ditanya, tadi lu kenapa nih? Terakhir kalian dia ingat, dia lagi pipis nih, terus ngerasa kayak pusing, kayak sesek gitu, kayak nggak bisa nafas, tau-tau pingsan. Tapi dari situ Ine kayak nggak ngomong banyak. Dan yang lain juga sepakat buat gak nanya-nanya lebih detail lagi lah. Karena kan posisinya mereka ini masih di gunung. Apalagi si Alin sebelumnya sempat denger kan tadi tuh suara orang ketawa gede banget dan sempat cerita juga ke dua temennya. Nah pokoknya di situ mereka yaudah deh nggak usah bahas dulu. Karena pas Ine bangun dirasa udah baik kan, jadi pendaki yang lain tuh bubar. Pada mau siap-siap lagi nih menuju ke puncak. Tapi ada beberapa pendaki nih bilang kayak, Mbak udah turun aja deh, nggak usah dipaksakan. Kalau nanti ada waktu lagi balik lagi ke sini daripada nanti nih temennya kenapa-napa. Ya jadinya si Alin sama yang lain kan juga mikir ya, bimbang gitu ini lanjut ke puncak apa enggak. Perkara keadaannya Ine nih begini. Cuma kan tujuan mereka ke situ pastinya buat bisa sampai ke puncak Rinjani ya. Ine juga akhirnya tetap ngotot, jangan sampai gagal apalagi gara-gara dia. Namun kan yang lain juga khawatir ya. Akhirnya mereka menyiapkan mental dulu nih. Soalnya karena tadi bener-bener abis panik, keadaan dikira si Ine hilang, mereka memutuskan untuk yaudah kita naik gunung nih tetep, tapi nanti lanjutinnya abis udah terang aja. Nggak apa-apa deh, nggak usah ngejar-ngejar sunrise. Biar si Ine nih istirahat dulu dan memastikan keadaannya aman. Yang penting kan judulnya tetap naik ke puncak. Karena perjalanan ke puncak Rinjani itu terkenal berat banget, gengs. Yang mana orang-orang nih pada pagi-pagi buta tuh jam 2 udah pada mulai nanjak, mereka tetap diem tuh di tenda. Ternyata ada beberapa orang juga tuh yang sampai memutuskan untuk nggak lanjut ke puncak. Jadi nggak gengnya si Alin doang nih. Karena kesehatan mereka nih banyak yang drop. Soalnya mendaki Gunung Rinjani ternyata ekstrim memang, geng. Makanya si Alin sama yang lain memutuskan untuk ya udahlah nggak usah terlalu memaksakan. Akhirnya jam 5:30 tuh, waktu langit sudah membiru nih keunguan, mereka jalan tuh. Pertama mereka melewati hutan dengan jalan yang menanjak. Sampai memang juga ada tuh disediakan tangga kayu dan tambang nih buat mereka naiki gitu. Jadi kayak bermanja sampai pakai tali-tali karena terjang banget itu kondisinya. Untungnya saat itu kan keadaan udah nggak gelap ya, udah nggak malam nih, udah mau pagi. Untungnya nggak nekat mereka pagi-pagi buta tadi ikut sama pendaki yang lain demi apa mengejar sunrise gitu misalnya. Karena ya berbahaya banget bisa-bisa. Keadaannya mereka juga habis panik. Si Ine juga belum apa ya, siuman yang baru udah sehat banget. Takutnya malah yang ada ntar down. Yaudah setelah melewati perjalanan itu, mereka tiba nih di jalur yang kanan kirinya mau jurang. Nah entah kenapa nih semuanya di situ pada kelelahan dan terasa capek. Kayak wah gila, ternyata se-ekstrim ini. Sampai si Ine tiba-tiba ngerasa sesek lagi. Dia bilang kayak dia nggak bisa nafas. Ya orang-orang balik panik lagi lah. Di antara mereka nih nggak ada yang punya riwayat asma loh. Termasuk si Ine. Jadi nggak ada yang namanya apa tuh, bawa tabung oksigen itu mah nggak prepare. Karena ya nggak ada yang asma. Cuma dilihat ini bener kayak susah nafas gitu sampai matanya merah. Yang bener kejadian itu tiba-tiba. Mereka kan lagi fokus nih sama diri masing-masing gitu kan. Menerjang medan yang ekstrim gitu, nanjak-nanjak. Tahu-tahu ini begitu. Mana nggak ada pendaki lain lagi gitu kan lewat-lewat. Ini sampai kayak ngangkat-ngangkat tangan gitu kayak kecekik gitu kayak nggak bisa nafas. Siska sampai nangis gitu nggak tahu harus berbuat apa. Dan dia sama lain tuh langsung buka-buka jaketnya si Ine. Maksudnya biar kayak agak lega gitu kan. Padahal udaranya mah dingin banget. Hidung, leher gitu udah ada semuanya diolesin. Pakai kayak semacam balsem. Sampai tahu-tahu akhirnya perlahan-lahan ini bisa bernafas lagi kayak ngos-ngosan gitu tapi gengs. Sampai mungkin dia kan juga kaget gitu kan, panik. Air matanya tuh ngalir, gengs. Dia aja kan kayak nangis kayak mereka istirahat dulu tuh posisinya, tapi tetap tuh kanan kiri jurang ya, mau gimana? Diam aja tuh mereka di situ duduk gitu kan. Sampai si Alin nanya, kenapa lu Nek? Ada sakit apa atau gimana? Soalnya sedari awal mereka daki itu kan si Ine kayaknya bawaannya sesek mulu, tapi ini juga nggak tahu kenapa. Apa mungkin karena dia sebenarnya kan nahan rasa apa tuh nyerinya karena datang bulan, tapi dipaksa jalan terus kan. Mana medannya ekstrim banget. Tapi ini di situ bilang gimana pun caranya kita harus sampai puncak ya. Jangan sampai gagal. Ya cuma ngelihat kondisi Ine begitu kan ya gimana lu nya begitu. Kita kan khawatir teman-temannya. Nah, ada kalimat nih yang diucapkan sama Ine yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepalanya si Alin. Mumpung kita udah sampai sini, apapun yang terjadi kita harus sampai puncak pokoknya.
Itu kan tujuan kita. Umur tuh nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita nggak akan bisa kesini lagi loh bareng-bareng. Jadi gue mau kita semua ke puncak ya hari ini ya. Ya saat itu kata-kata yang diucapkan si Ine lebih terdengar kayak apa ya? Kata-kata motivasi nggak sih? Makanya Alin juga nggak mikir macam-macam. Abis begitu mereka memantapkan diri untuk lanjut lagi. Sampai akhirnya mereka tiba tuh di puncak sekitar jam 11 siang, geng. Di situ para pendaki lain juga udah banyak yang turun tuh, jadi jalurnya gantian. Setelah udah di puncak nih, puas foto-foto selama kurang lebih sejam. Mereka semua juga ada sampai adegan nangis gitu kan, pelukan bareng-bareng karena nggak nyangka. Checklist mereka udah kecontreng. Setelah tadi tuh banyak drama dan perjuangan, keempat sahabat ini tuh berjanji kalau suatu hari nanti kita akan kembali ke sini lagi ya, buat melihat matahari terbit bareng-bareng gitu kan, karena pada waktu itu nggak sempat. Lain kali aja lah, tapi kita bareng-bareng lagi ini nanti ngeliat sunrise. Yaudah tuh akhirnya karena angin bertambah semakin kencang ya, pada masih siang-siang tapi kayak dingin gitu, mereka memutuskan untuk turun. Yang mana untuk sampai ke pos pelewangan lagi itu udah hampir maghrib, geng. Yang jadinya ya mau nggak mau mereka nginep nih, karena nggak berani turun buat malam-malam kan gelap-gelapan. Ya udah malam di situ lagi, nginep lagi. Sampai sebelum tidur mereka mau pipis-pipis dulu. Karena trauma nih sama kejadian terakhir, kali itu mereka pipisnya langsung barengan berempat dan saling lihat-lihatan nih. Waktu itu masih jam 9 dan masih banyak orang juga. Soalnya kan banyak pendaki-pendaki baru tuh yang baru mendaki dan diriin tenda. Pas mereka ke area pipis, yang emang biasa ya di situ memang tuh buat orang-orang buang air segala macam. Dilihat tuh ada satu perempuan tuh lagi jongkok. Tapi karena malam ya agak-agak nggak jelas gitu kan, cuma dilihat oh ada yang pipis juga atau ada yang buang air kali tuh. Dan waktu mereka pada jongkok berjamaah nih, posisinya tuh hadap-hadapan saling lihat nih, biar jelas gitu kan dari pandangan. Tahu-tahu si perempuan yang ada di situ nangis, gengs. Otomatis semua orang pada langsung kayak oleh ke perempuan itu dong. Dan yang ada di benaknya Alin ini mikir kayak, itu perempuan orang apa bukan nih, abis nangis malam-malam di hutan kan. Tapi karena teman-temannya juga pada nih, pada ngeliat juga. Semuanya kayak pada pipis, tapi sambil ngeliatin si mbaknya. Si Dania nih pakai acara kayak ngomong, Mbak kenapa mbak? Tapi ini masih pipis ya, kondisinya masih ngocor itu. Mohon maaf nih, emang begitu ceritanya dari si Alin. Tapi si mbaknya masih diem aja nangis. Ditanya lagi sama Dania kan kayak, Mbak kenapa mbak? Tetep nggak dijawab. Udah pada langsung lihat-lihatan tuh. Buru-buru yang lain pada pakai celana, mereka cabut. Sambil ngebahas tuh kayak, itu orang apa bukan ya? Ya mereka sih berpikir, kalau misalkan itu orang, yang jelas pokoknya mereka kan udah nanya. Kayak menawarkan bantuan gitu, kenapa mbak? Tapi nggak dijawab lah. Masa bodoh ya. Mereka masuk ke tenda aja udah tidur tuh kayak dekep-dekepan gitu saking ketakutannya. Tapi pas udah pada tidur nih, lagi-lagi pada kebangun karena si Ine nih goyang-goyang lagi kan. Jadi kayak kan di sleeping bag gitu ya masuk ya, kayak nggak betah gitu, kayak susah napas. Tapi matanya ini masih merem nih, ditepok-tepok lagi nih, dibangun sama si Dania, tetap nggak bangun. Namun si Ine kayak nafasnya tuh kayak susah gitu, kayak cekik gitu. Akhirnya Dania keluar tuh, minta tolong ke tenda-tenda sebelah minjem tabung oksigen yang kayak kalengan gitu, gengs. Ada yang punya tuh, ya udah dipakein ke Ine. Sampai akhirnya Ine sadar dan kayak lega gitu. Lagi-lagi dia mengatakan merasakan hal yang sama seperti sebelumnya, bener sesak, susah buat bernafas. Untungnya minjemin oksigen tadi tuh baik. Soalnya kan si Dania juga akhirnya sempat cerita ya, kalau sebelumnya nih temennya si Ine nggak ngerasa sesak mulu, padahal dia nggak punya riwayat asma. Akhirnya udah tuh satu kalung oksigen ini dikasih buat jaga-jaga aja, katanya udah pakai aja. Buat besok turun ke bawah kan, takutnya ada apa-apa lagi. Di situ si orang juga bilang pokoknya besok langsung turun aja ya mbaknya ya. Ya udah akhirnya mereka nih baru bisa tidur sekitar jam 1-an. Sampai pagi harinya, hari itu mereka nggak terlalu buru-buru karena nggak ada jadwal yang pasti kan. Nggak ngejar apa-apa maksudnya. Mengingat keadaannya Ine nih takutnya drop lagi kalau dipaksain. Cuma katanya si Ine sih datang bulannya itu udah agak mendingan. Maksudnya rasa nyerinya tuh tidak terlalu berasa lagi. Sama yang keluar juga udah nggak banyak. Sekitar jam 8-an, habis mereka sarapan nih, beres-beres mereka turun. Lagi-lagi pemandangan yang mereka lihat tuh indah banget kata gengs. Karena kan cuacanya terang nih. Dimana waktu mereka nanjak daerah sekitar situ tuh udah gelap. Sekarang nih terang ya, jadinya bagus banget semua kelihatan. Nah setelah perjalanan yang cukup panjang tuh untuk turun, yang melelahkan juga, nggak segitu gampangnya. Biasanya kan kirain kita kalau turun tuh lebih enak, ya enggak. Dengkul sakit soalnya kayak nahan badan gitu, geng. Lemes rasanya. Mereka menuju ke daerah Segara Anak. Ada di sana katanya semacam sumber mata air panas yang bisa buat berendam-berendam mandi gitu. Duh kan enak ya, kayaknya beberapa hari sebelumnya mereka kagak mandi tuh. Di gunung kan pakai airnya cuma dilap-lap pakai air minum aja. Itu juga hemat-hemat dikit-dikit. Buat wangi-wanginya paling banter pakai tisu basah. Nah ini ada pemandian begini. Masa iya dilewat? Ya memang itu pemandiannya katanya terkenal. Emang ada sumber mata air panas tuh di kaki Gunung Rinjani. Dan waktu itu dilihat tuh sepi, kagak ada orang. Maksudnya sih ini kan nih berhijab nih. Jadi kalau nemuin sebuah mata air yang ada cowoknya juga nggak enak. Dia kagak bawa yang buat renang apa sih yang kayak kapucon begitu, enggak. Makanya kesempatan ada mata air yang mereka lewati.
Nggak ada siapa-siapa nih. Sebentar aja 30 menit bisa kali. Toh ini jatuhnya mereka udah nyampe bawah juga. Hitungannya ya bentar lagi lah. Biar ngerasain nih mandi berendam di sini gimana, biar ada cerita. Ya bener sih ada cerita. Makanya akhirnya jadi teman cerita. Mereka berempat tuh masuk berendam. Air itu agak kecoklatan, geng. Jadi nggak bening, dasarnya emang nggak kelihatan ya. Mereka tuh nyelop pakai baju sama pakai celana pendek yang dalaman aja. Maunya sih bener pakai underwear atau nggak pakai apa-apa ya. Tapi kan kalau ada orang lewat kan takut. Ya udah tuh nyelup-nyelup gitu kan sambil ngobrol-ngobrol. Enak banget gitu rasanya, kayak badan tuh kita juga bayanginnya mandi air hangat enak gitu ya. Kaki yang nyut-nyutan pegel beberapa hari gitu kan di gunung, nanjak turun kena air hangat gitu. Nyos gitu katanya, geng. Udah berendam sampai tahu-tahu mereka mendengar suara azan. Si Alin bilang, "Udah yuk kita ke pos awal. Sebelum gelap nih udah maghrib." Soalnya kan dengar suara azan tadi. Udah cukup lah berendamnya, memang udah sekitar 30 menitan lebih malah. Lama-lama kan gerah juga tuh air hangat. Alin naik nih ngeringin badan gitu kan. Sama sekalian ganti baju. Terus disusul Dania. Sementara Siska sama Ine itu masih enak tuh berendam berdua. Nggak lama ya, akhirnya Siska juga mau naik nih. Baru juga si Siska lagi naik, si Ine teriak kayak kepleset gitu terus masuk ke dalam air. Di situ si Siska sih nggak ngelihat kejadiannya, karena itu tuh cepet banget. Yang mana yang bener lihat tuh cuma Alin sama Dania. Jadi posisinya tuh pas Siska mau naik nih, si Ine di dalam air kayak mau jalan juga menuju Siska. Mungkin dia juga mau naik maksudnya. Tapi dia tahu kayak kepleset terus nyebur gitu kan. Tangannya sampai kayak ke atas, persis kayak waktu dia kayak sesak kehabisan nafas tuh di atas gunung. Gambaran di mata Alin tuh kayak sama gitu, geng. Tapi abis dia nyebur begitu kan ngedangak, nggak nongol-nongol lagi. Padahal logikanya nih kata Alin, kalau misalkan orang kepleset gitu terus kecebur, kayak bakal timbul tenggelam kayak gelagapan gitu nggak sih? Ini nggak habis kecebur, udah hilang. Kayak ada yang emang narik dia ke dalam gitu, geng. Mereka bertiga nih langsung nyebur nyari ke dalam, nyariin si Ine. Alin yang pada udah ganti baju nih, kita nyebur lagi. Tapi ini nggak ada, gengs. Hilang lah. Masalahnya kan tuh airnya warnanya coklat keruh ya. Ya namanya air panas kayak apa, air belerang. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Mereka khawatirnya mah udah setengah mati tuh waktu itu tuh. Nggak ketemu, nggak kelihatan. Maksudnya kalau hanyut juga hanyut kemana gitu kan? Nggak ada. Cuma di tempat tadi si Ine terjatuh, ada kayak apa sih semacam darah yang menggenang. Kalau darah di air itu kan kayak kelihatan gitu ya. Nah tapi nggak tahu tuh darah apaan tuh. Mereka waktu itu ngiranya langsung apa itu darah haidnya dari si Ine nih, tapi ininya nggak ada. Akhirnya mereka buru-buru tuh lari, turun ke pos terdekat. Ya walaupun cukup lama ya dalam keadaan basah. Tasnya semua ditinggalin udah. Nggak peduli. Pas sudah sampai mereka langsung lapor kan. Ditanya gimana emang kejadiannya? Iya tadi pas kami berendam yang niatnya emang cuma sebentar. Terus kita dengar azan, Pak, makanya kami langsung naik. Niatnya memang mau balik. Tapi tahu-tahu teman kami ini kayak kepleset dan nyebur. Tapi nggak ada, kita cari tuh nggak ada. Pas si Alin lagi cerita begitu langsung di stop sama petugasnya. Si petugasnya bilang gini kayak, "Kenapa Mbak dengar azan?" "Iya," kata si Alin kan. Siska sama Dania juga mengiyakan, "Iya Pak, kita dengar azan." Tapi petugasnya ngomong, "Nggak mungkin azan kedengeran sampai sana Mbak." Habis itu langsung dikerahkan semua tim pencari. Sementara Alin, Dania sama Siska suruh nunggu di pos. Tas mereka nanti mau dibawain sama porter kata diambilin. Mereka juga dikasih anduk nih buat ngeringin diri mereka. Karena itu menggigil banget katanya waktu itu, gengs. Cuma ternyata hari itu sampai malam, ini tidak ditemukan. Mereka mau lemes banget tuh rasanya. Besok paginya, Ine dinyatakan menghilang. Tapi masih belum ketemu nih. Sampai akhirnya baru 2 hari kemudian, Ine ditemukan dengan posisi yang masih sama di tempat dia tuh terjatuh, geng. Dengan keadaannya sudah mengambang, tapi berber tepat di posisi ya dia tenggelam. Cuma kan sebenarnya 3 cewek ini itu udah berber nyari di situ ya, ngelihat juga ada darah. Dan tim SAR juga sampai menelusuri ke semuanya, tapi nggak ketemu. Lihat tahu-tahu kok 2 hari kemudian ngambang di titik di situ, munculnya di situ-situ juga. Jadi kan ya, Allahualam. Dan itulah terakhir kali mereka bertiga ini melihat Ine. So itu guys cerita Mbak Alin yang gue udah bilang cukup kelam ya. Dia nggak mengerti apakah yang terjadi itu memang takdir atau ada sesuatu hal yang aneh yang memang dirasa janggal. Soalnya kan dia udah yakin banget nih, nggak cuma dia deh, Siska sama Dania nyari ke tempat wilayah ini kecebur itu. Karena logikanya aja udah nih, ini waktu kecebur kan mereka bertiga masih di situ ya. Sampai-sampai si Alin sama Dania aja kan lihat itu adegannya. Jadi saat itu mereka juga nyusulin tuh ke titik itu, tapi ya nggak ada, ini mana, ini nggak ada. Kok tahu-tahu 2 hari kemudian ditemuinya ngambang di situ. Ibarat kata hanyut, ya hanyut harusnya kemana gitu, bukan di titik itu dong. Dan kalau dipikir-pikir lagi ya, ditarik mundur ke belakang nih, sebenarnya udah banyak sign-sign atau petunjuk-petunjuk yang mewanti-wanti sih. Mulai dari Pak Supir, Pak Didi, terus ada pendaki kan yang nyuruh mereka semua nih jagain Ine, katanya jangan dibiarin sendiri, ingat nggak? Terus yang di malam pertama itu juga ada yang bilang udah nggak usah maksain, lain kali aja kalau ada waktu lagi kesini lagi. Sama yang terakhir tuh yang ngasih oksigen bilang kan
langsung turun ya, takutnya kenapa-napa. Tapi seakan-akan semua omongan itu dianggap sebagai omongan biasa aja. Kayak, jangan ninggalin Ine sendirian. Yang terakhir, posisinya Ine sendirian. Yang udah pada naik, termasuk si Siska udah mau naik juga, tinggal si Ine sendirian. Dibilang juga langsung turun ya, tapi pada mampir berantem dulu. Cuma ya bisa dibilang apa ya, nggak ada yang tahu juga kejadiannya bakal begitu. Dan kalimat ini yang bilang umur nggak ada yang tahu, belum tentu mereka bisa balik bareng-bareng ke situ lagi. Yang ternyata benar. Nggak ada yang tahu emang umur masing-masing. Dan mereka udah nggak bisa kesana lagi bareng-bareng perkara ini udah nggak ada. Janji mereka untuk sama-sama ke puncak Rinjani untuk melihat matahari terbit itu juga tidak bisa terlaksana. Cuma yang paling Alin inget nih, gestur raut muka dan gayanya Ine yang waktu kecebur itu persis kayak sewaktu dia merasakan sesak itu nggak bisa nafas gitu. Namun entah itu ada hubungannya atau tidak. Yang jelas Alin terus mendoakan Ine supaya bisa tenang dan bahagia sekarang. Ya, amin ya Mbak Alin ya. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Dan katanya karena ya emang udah faktor usia juga, antara Mbak Alin, Siska, sama Dania, itu semua udah pada berkeluarga nih. Dan nggak ada yang pernah naik gunung lagi. Ya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak. Untuk selanjutnya di video berikutnya akan ada temen cerita lagi yang pasti nggak kalah seru nih. Gue udah siapin. Jadinya ditunggu aja, nyalain notifikasinya ya. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita besoknya. Dadah, besok-besok maksudnya. Assalamualaikum.